Meninggalkan sholat adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sehingga status orang tersebut adalah kafir, menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Pendapat ini didukung oleh dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Sa'ad bin Abi Waqqas, Masyruq bin Al-Ajda, dan lainnya mengatakan, orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya. Ancaman wail dalam Al-Quran terkadang juga ditujukan pada orang kafir, seperti pada ayat berikut. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari Tauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih dari Sahih At-Targhib wa Tarhib. Lalu bagaimana jika seseorang yang dulunya punya akhlak yang buruk sehingga tidak pernah melakukan sholat, lantas pada masa kini ia ingin bertobat? Apakah ia perlu mengqadha semua sholat yang pernah ia tinggalkan di masa lalu? Menurut jumhur ulama, tetap ada qadha bagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Namun sebagian ulama berpandangan bahwa tidak wajib qadha bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang jelas, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja telah terjatuh dalam dosa besar. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah, yaitu menyesal, kembali lagi mengerjakan sholat, dan bertekad tidak akan meninggalkannya lagi pada masa yang akan datang. Hendaklah ia rajin mengerjakan pula amal soleh, dan menutup kesalahannya dengan rajin mengerjakan sholat sunnah. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka tidak ada qadha baginya selamanya. Hendaklah ia memperbanyak amal kebaikan dan rajin mengerjakan sholat sunnah untuk memberatkan timbangannya pada hari kiamat. Hendaklah ia juga bertobat dan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Pendapat yang menyatakan tidak perlu ada qadha juga menjadi pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman, Ibnu Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Badil Al-Waqaili, Muhammad bin Sirin, Mutarif bin Abdullah, dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga dianut oleh Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Asy-Syaukani. Ulama belakangan yang memilih pendapat ini adalah Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Di antara dalil yang menyatakan tidak ada qadha adalah karena waktu sholat itu sudah ada batasannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Nah, berarti tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktunya kecuali jika ada dalil. Dalam Al-Muhalla disebutkan bahwa karena Allah telah menetapkan waktu sholat punya batasan awal dan akhir. Jadi jika sholat tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, maka juga tidak boleh dilakukan setelah waktunya habis. Ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia mengerjakan sholat ketika taubat, maka hakikat yang terjadi adalah yang pertama, dia mengerjakan sholat di luar waktu dan mengerjakan sholat setelah waktunya habis, statusnya tidak sah. Yang kedua, dia melakukan kafarah atau penebus dosa yang tidak ada panduannya dari dalil. Sementara penebusan kesalahan meninggalkan sholat yang disebutkan dalam dalil hanya berlaku untuk mereka yang ketiduran atau kelupaan. Sehingga pada prinsipnya, bagi orang yang ingin bertobat dari perbuatan meninggalkan sholat selama jangka waktu yang lama, maka bisa dilakukan dengan cara, pertama, ikhlas, dengan memohon ampun kepada Allah. Kemudian meninggalkan dosa yang dilakukan, menyesali perbuatannya, sehingga dia mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan, dan melakukan perbaikan atau upaya yang bisa memperbaiki dirinya. Bagi siapa saja yang meninggalkan sholat wajib, agar segera bertobat dan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Dengan harapan, sholat sunnah yang dia kerjakan bisa menjadi penebus kesalahannya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi perhatian bagi segenap kaum muslimin untuk lebih memperhatikan waktu sholat dan terus istiqomah
dalam mengerjakannya.